warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini Kamis 4 Juni tahun 2020 untuk melangsungkan sidang skripsi online. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dosen Dr. Andes Lamri MKes selaku penguji 1, Bapak Joko Sabto Pramono SKPM PHM selaku penguji 2, dan Bapak Nas Prana Andrianur SKP MKep selaku penguji 3 yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang skripsi saya. Nama saya Julpa dengan NIM P0722021911 yang akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan penularan penyakit TB paru di wilayah Puskesmas Luah Ibu. Langsung aja ke bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Di Indonesia ada 2 permasalahan kesehatan, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pola hidup dan perilaku yang tidak sehat menyebabkan banyaknya berkembang penyakit tidak menular. Di lain, perilaku yang tidak sehat juga menyebabkan penyakit menular terus berkembang. Penyakit tuberkulosis adalah salah satu penyakit infeksi yang menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium. Penyakit ini banyak mengenai beberapa organ, salah satunya yaitu organ paru-paru. Tahun 2019, 1-2 orang per detiknya terinfeksi kuman tuberkulosis dan 4 orang per menitnya bisa menyebabkan kematian karena penyakit tuberkulosis. Menteri Kesehatan Nila Juwita Muluk mengatakan Indonesia urutan kedua terbesar di dunia yang menderita TB paru, nomor 2 setelah India. Sendiri adalah urutan ketiga dengan jumlah penderita yaitu 6.125 orang. Sedangkan Kutai Kartanegara yaitu urutan kedua dari 10 kabupaten yang ada di Provinsi Kaltim dengan jumlah pada tahun 2018 yaitu 1.226 orang, dan pada tahun meningkat dari tahun 2017 yaitu hanya 1.155 orang. Sedangkan untuk Puskesmas Luah Ibu sendiri, penderita TB paru pada tahun 2018 yaitu sebanyak 56 orang, dan pada tahun meningkat pada tahun 2017 hanya 54 orang. Untuk Puskesmas Luah Ibu itu sendiri mempunyai tenaga sumber daya kesehatan yaitu 1 perawat, 1 dokter, dan 1 petugas laboratorium untuk penanganan TB paru yang sudah terlatih. Selain itu juga untuk penanggulangan tuberkulosis di Puskesmas Luah Ibu melibatkan lintas program dengan program hepatitis, program HIV, dan program PTM. Ada beberapa sebelumnya penderita yang mengambil obat di Luah Ibu mengeluhkan keterlambatan pengambilan obat karena faktor iklim lingkungan, yaitu apabila hujan tidak bisa datang ke puskesmas karena tidak bisa ditempuh perjalanan. Setelah itu juga ada beberapa pasien yang tidak menggunakan masker dalam pengambilan obat. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, maka rumusan yang saya bisa tegakkan pada penelitian ini yaitu apakah ada faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor perilaku pencegahan penularan penyakit TB paru di Puskesmas Luah Ibu. Lanjut ke tujuan penelitian, yaitu penelitian umum adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku pencegahan penularan penyakit TB paru di Puskesmas Luah Ibu. Tujuan khusus yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik penderita TB paru yaitu umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi pengetahuan, aksesibilitas, dukungan keluarga, dan yang ketiga adalah untuk menganalisis pengetahuan
aksesibilitas dan dukungan keluarga. Kajian teori penelitian saya, di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu saya yaitu ada 3 peneliti, yaitu Herman Hamadi, Repika Dewi Sarmen, dan Mas Dalima. Ketiga peneliti ini berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan penularan penyakit TB paru di wilayah Puskesmas Luah Ibu. Lanjut kepada kerangka teori saya. Yaitu faktor predisposisi yaitu pengetahuan, faktor pemungkin yaitu aksesibilitas sumber daya kesehatan, faktor penguat yaitu keluarga. Lanjut ke metode penelitian. Pendekatan penelitian yaitu kuantitatif dengan desain metode cross-seksional. Sampel, teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampling dengan total sampling yang berjumlah 42 orang. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner untuk data primer dan data sekunder yang didapatkan dari instansi Puskesmas Luah Ibu. Untuk pengolahan data yaitu editing, coding, entry data, tabulasi, dan coloring. Data univariat menggunakan rumus P sama dengan F dibagi N dikali 100. Sedangkan untuk uji bivariat menggunakan uji chi-square untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Analisa univariat karakteristik responden umur 6-19 tahun sebanyak 34 orang dengan jumlah 80,9%, jenis kelamin laki-laki 24 orang dengan presentasi 57,1%, pendidikan SMP sebanyak 18 orang dengan presentasi 42,9%, pekerjaan swasta 22 orang dengan presentasi 52,3%. Analisa univariat pengetahuan penderita TB paru yaitu baik 15 orang dengan presentasi 35,7%, cukup 13 orang dengan presentasi 31%, kurang 14 orang dengan presentasi 33,3%. Analisa univariat dukungan keluarga baik 24 orang dengan presentasi 57,1%, cukup 11 orang dengan presentasi 26,2%, kurang 7 orang dengan presentasi 16,7%. Univariat aksesibilitas sumber daya kesehatan terpenuhi 18 orang dengan presentasi 49,9%, cukup terpenuhi 14 orang dengan presentasi 33,3%, kurang terpenuhi 10 orang dengan presentasi 23,8%. Analisa bivariat yaitu pertama, hubungan antara pengetahuan TB paru dengan perilaku pencegahan penyakit TB paru yaitu dengan hasil p-value yaitu 0,28 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, maka hasilnya yaitu H0 ditolak. Berarti ada hubungan antara pengetahuan penderita TB paru dengan perilaku pencegahan penularan penyakit TB paru. Untuk analisa bivariat, hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku pencegahan penularan penyakit TB paru yaitu dengan hasil p-value yaitu 0,046 lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Berarti dapat diartikan adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku pencegahan penularan penyakit TB paru. Untuk analisa bivariat yaitu hubungan antara aksesibilitas sumber daya kesehatan dengan perilaku pencegahan penularan penyakit TB paru yaitu dengan p-value 0,038 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, maka H0 ditolak dengan arti adanya hubungan
antara aksesibilitas sumber daya kesehatan dengan perilaku pencegahan penularan penyakit TB paru. Dari hasil penelitian saya yaitu adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.